Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Khonifiddin rahimani wa rahimakumullah. Nawasil ya, ma bada'na min qiraati kitab Taisir Mustalahul Hadis li fadilatid Dr. Mahmud At-Tahan ya, rahimahullahu taala. Taib. Nadkhul an al-mabhath ats-tsalits min al-mabahith ats-tsalatsa al-mawjudah fi al-muqaddimah al-ilmiyah allati qaddamaha ya fadilatu ad-doktor Mahmud At-Tahan rahimahullahu taala. Wa hiya ta'rifatun awwaliyah. Nah, jadi sebagaimana kita sampaikan di awal dulu pertemuan bahwasanya sebelum masuk ke bab dari kitab ini, ya, Syekh Mahmud At-Tahan membawakan 3 poin muqaddimah. Muqaddimah yang pertama itu tentang sekilas sejarah perkembangan ilmu mustalahul hadis. Kemudian muqaddimah yang kedua, asyharul musannafat, ya, karya-karya dalam bidang ilmu mustalahul hadis. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu ta'rifat awaliyah. Apa itu ta'rifat awaliyah? Ta'rifat awaliyah artinya adalah glosarium atau istilah-istilah dasar yang dipakai dalam ilmu mustalahul hadis. Artinya, selama kita belajar ilmu mustalahul hadis ini nanti akan kita temukan istilah-istilah ini berulang-ulang kali nanti. Ya, maka penting untuk dihafalkan, minimal dipahami. Ya, kalau antum tidak mampu menghafalkannya, maka baca berulang-ulang sampai benar-benar paham tiap katanya. Ya, jadi ya, pengertian adalah sesuatu yang hukumnya pakem, artinya dia itu dimanapun pasti sama. Ya, nah, para ulama mengatakan bahwasanya tidak ada perdebatan dalam masalah istilah. Artinya istilah itu sudah baku, tidak perlu diperdebatkan. Nah, sekarang berarti ya, dia pantas untuk dihafalkan karena dia sesuatu yang baku, sesuatu yang kokoh gitu. Nah, maka pengertian itu harus dihafalkan. Nah, untuk pengertian lebih lengkap, ya, Anda bisa buka kitab-kitab semisal At-Ta'rifatnya Al-Jurjani, ya, di situ ya beliau menyusun pengertian-pengertian dalam berbagai macam funun. Nah, sekarang kita akan lihat apa saja mustalahat atau istilah-istilah yang dipakai dalam ilmu mustalahul hadis. Nah, yang pertama adalah apa itu yang dimaksud dengan ilmu mustalah. Nah, ini tentu pengertiannya, kalau kita bahas pengertian per pengertiannya ini tentu panjang sebenarnya. Cuman kita hanya ambil ya bagian terpentingnya saja di sini, yang pengertian secara istilahan saja. Nah, mustalah meskipun tidak disebutkan secara lughatan, di sini kita singgung sedikit. Ya, secara lughah, secara bahasa yang dimaksud dengan mustalah itu adalah sesuatu yang disepakati. Ya, mustalah itu dari akar kata istalaha yastalah bermakna ittafaqa yattafiqu. Nah, berarti ilmu mustalah adalah ilmu tentang sesuatu yang disepakati secara general. Ya. Huwa ilmun bi usulin wa qawaida. Ya, perhatikan juga cara bacanya karena ya ketika menghafal jangan sampai salah harokat. Ilmu mustalah adalah ilmu yang membahas tentang usul, ya, wa qawaid, ya, dasar-dasar dan kaidah-kaidah. Yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matan. Dengan dasar-dasar dan kaidah tadi, di sini kembalinya kepada usul dan qawaid. Dengan dasar-dasar tadi kita akan mengenali ahwalus sanad wal matan, keadaan sanad dan matan. Maksudnya kondisi baik apa tidaknya sanad itu, ya, baik apa tidaknya matan itu. Min haitsul qabul warrad, dari sisi dia itu diterima atau ditolak. Sanadnya diterima atau ditolak, matannya diterima atau ditolak. Nah, kalau kita bahas sanad itulah yang disebut dengan ilmu riwayah. Kalau kita bahas matan itulah ilmu dirayah. Diterima apa ditolaknya sanad itu ilmu riwayah. Diterima apa ditolaknya matan itu ilmu dirayah. Nah, maka ilmu mustalah ini berarti menaungi 2 jenis ilmu hadis tadi, riwayah atau dirayahnya. Nah, maka sebelum masuk ke ilmu riwayah secara umum, secara spesifik, atau ilmu dirayah secara spesifik, antum harus belajar mustalahul hadis dulu. Ya, karena ini adalah ya, induk dari ilmu-ilmu tadi, gitu. Jadi istilahnya kayak pengantar untuk masuk ke dalam ilmu-ilmu yang tadi. Misalkan jarh wa ta'dil, ini bagian dari ilmu riwayah. Ya, jarh wa ta'dil itu bagian dari ilmu riwayah. Maka sebelum masuk ke ilmu jarh wa ta'dil, antum harus belajar dulu ilmu mustalahul hadis, gitu. Nah, dari pengertian ilmu mustalahul hadis bisa kita simpulkan bahwasanya yang dipelajari dalam mustalahul hadis itu adalah
dasar-dasar kaidah-kaidah. Apa itu? Dasar-dasar apa? Dasar-dasar untuk membedakan mana hadis yang diterima, mana ya hadis yang ditolak. Nah, ya, berdasarkan pengertian tadi, bisa kita ambil poin yang kedua, maudu'nya apa? Maudu' artinya tema. Apa tema ilmu mustalah hadis? Maudu'nya adalah as-sanad wal matan min haitsul qabul war radd. Sanad dan matan dari sisi diterima atau ditolaknya. Jadi tidak semua sanad diterima, tidak semua sanad ditolak. Begitu juga matan. Ya, ada yang diterima, ada yang ditolak. Nah, barometer diterima atau ditolaknya itu apa? Itulah yang akan dipelajari di dalam ilmu mustalahul hadis. Nah, kemudian apa hasilnya setelah kita belajar ilmu mustalah? Artinya, ya, buahnya apa belajar ilmu ini? Ya, jadi kita punya malakah. Malakah itu artinya skill. Ya, skill apa yang kita dapati dari ilmu ini? Kalau kita belajar suatu ilmu, tentu kan ada skill yang kita harapkan dari setelah mempelajari ilmu itu. Ya, antum belajar nahwu, skill yang antum harapkan, ya skill bisa membaca kitab dengan benar, ya, bisa mengharokati kitab dengan baik. Ya, belajar tajwid, skill yang antum harapkan bisa membaca Al-Quran dengan pengucapan yang benar, ya, terhindar dari lahan dan sebagainya. Itu skill yang antum harapkan. Maka kalau belajar mustalahul hadis, skill apa yang antum harus dapatkan? Ya, artinya ini jadi tolak ukur antum nanti. Setelah antum belajar ilmu mustalahul hadis, kemudian tanyakan kepada diri antum. Ya, selama ini saya sudah belajar dengan baik apa tidak? Dilihat dari skillnya. Antum dapat apa tidak skillnya? Udah di-unlock belum skillnya? Ya, apa itu skillnya? Tamyizus sahihi minas sakim minal ahadits. Membedakan mana yang sahih dan mana yang sakim. Sakim itu artinya yang berpenyakit. Sahih artinya sehat. Jadi hadis itu kalau kita ibaratkan seperti manusia, dia ada yang berpenyakit, ada yang sehat walafiat. Nah, begitu. Jadi antum harus bedakan mana yang sakit, mana yang enggak, gitu. Nah, bayangin kalau antum setelah belajar mustalah hadis ternyata belum bisa membedakan mana yang sahih, mana yang sakim, maka berarti ulang lagi belajar. Ya, masih belum mendapatkan skillnya, gitu. Jadi, ya kenapa para ulama menyebutkan ini di awal-awal kitab Samaroh ini? Ya tujuannya untuk menjadi tolak ukur, barometer, atau sudah belajar apa tidak. Nah, kemudian al-hadis, ya, apa sebenarnya dimaksud dengan hadis? Hadis Nabi, ya. Apa maksudnya hadis? Secara bahasa hadis adalah al-jadid, baru. Ya, makanya bid'ah itu disebutnya muhdatsat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dari kata hadis. Hadis artinya jadid secara bahasa. Kalau kita katakan as-sayyarah al-jadidah, ya juz an naqul as-sayyarah al-haditsah, modern atau baru. Wa ijma' al-ahaditsa, hadis zamannya ahadits. Ala khilafil qiyas, ya, ala khilafi al-qiyas. Beda dengan al-qiyas. Kalau al-qiyas lawannya justru secara bahasa al-qadim, begitu. Jadi pengertian hadis secara bahasa, ya, berbeda atau bertolak belakang dengan pengertian qiyas. Nah, sebenarnya ini nggak perlu disebut, ya. Ya, ini kalau antum hafalin ini nanti cukup sampai kata al-jadid saja. Al-haditsu lughatan al-jadidu, khalas. Kemudian istilahan maksudnya menurut ulama hadis. Ma'udhifa, sesuatu yang disandarkan. Adhafa yudhifu, udhifu, ya. Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifah. Sesuatu udhifa yang disandarkan kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Berarti kalau disandarkan kepada selain Nabi, tidak dinamakan hadis. Ya, ada perincian dalam masalah ini. Nanti kita akan bahas, ya. Sekarang antum tahu secara sekilas saja dulu. Yaitu disandarkan kepada Nabi min qaulin. Kalau dia katakan qaulan Nabi, itu berarti disandarkan kepada Nabi maksudnya. Ya, penyandaran kepada Nabi itu maksudnya disebutkan ada nama Nabi di situ. Qaulan Nabi. Au ya kanan Nabi, ya. Au fi'lin atau perbuatan. Dahulu Nabi melakukan ini dan ini. Nah, itu hadis. Itu namanya hadis fi'li. Kalau qaulan Nabi itu hadis qauli. Atau takririn atau hadis takriri. Ya, takrir itu artinya sukutun Nabi ala fi'li syai' tarki. Diamnya Nabi ketika melihat suatu perbuatan atau suatu perkataan. Jadi kalau ada seorang sahabat melakukan suatu perbuatan kemudian Nabi diam saja, berarti perbuatan itu hukumnya boleh. Ini takrir Nabi namanya. Ya, itu namanya takrir, karena nggak mungkin Nabi mendiamkan sesuatu yang mungkar. Atau sifat, ya, sifat itu maksudnya deskripsi tentang Nabi, entah deskripsi tentang akhlak beliau atau tentang fisik beliau. Jadi sifat itu ada dua, khalqiyah dan khuluqiyah.
Khalqiyah itu sifat fisik beliau. Ya, rambut Nabi itu begini-begini, ya, badan Nabi begini-begini. Nah, ini Anda bisa lihat di kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah itu. Ya. Adapun khuluqiyah itu akhlak beliau. Ini juga ada dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ini juga hadis Nabi. Jadi kalau misalkan Ibnu Umar mengatakan Nabi itu begini-begini badannya, akhlaknya begini-begini. Aisyah bilang Nabi itu kalau saat malam begini-begini akhlaknya. Karena khuluquhul Quran dan sebagainya. Nah, itu hadis namanya. Nah, kemudian yang kelima al-khabar. Ya, al-khabar itu ya, secara bahasa adalah an-naba, berita. Wa jam'uhu akhbar. Secara istilah ada 3 pendapat. Yang pertama muradifun lil hadis, maknanya sama dengan hadis. Dan al-khabar bimana al-hadis. Nah, kemudian yang kedua mughayyirun lahu. Mughayyir artinya mukhalif. Ya, artinya bertolak belakang. Ya, khabar itu bertolak belakang dengan al-hadis. Kalau al-hadis maja'a anin nabi, maka al-khabar maja'a an ghairihi. Gitu ya. Jadi hadis itu hanya yang datang dari nabi, kalau khabar itu datang dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan sebagainya. Kalau dikatakan qala Umar bin Khattab, nah itu berarti khabar. Menurut pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya istilah khabar itu a'ammu minhu, lebih umum lagi. Nah, jadi kalau hadis itu datang dari nabi saja, khabar itu datang dari Nabi dan selainnya. Ini beda dengan pengertian yang kedua tadi ya. Nah, jadi kalau ada ucapan Abu Bakar itu khabar. Ya, ucapan Nabi juga khabar. Gitu. Ya, jadi istilah khabar ini mencakup seluruhnya. Entah datang dari Nabi atau selain Nabi. Nah, kemudian yang selanjutnya al-athar. Athar secara bahasa artinya baqiyatu syai', bekas atau sisa sesuatu. Ya. Ya. Dikatakan ya asarul qadam ya dalilun ala as-sair, yang bekas telapak kaki itu ya, bukti bahwasanya ada yang berjalan di atasnya. Nah, yang bekas di atas pasir itu berarti ada yang berjalan di atas pasir itu. Dan asar, ini namanya asar. Nah, itu secara bahasa. Adapun secara istilah ada 2 pendapat. Yang pertama muradifun lil hadis, maknanya sama dengan hadis. Jadi kalau dikatakan ya asar dari Nabi, itu berarti hadis dari Nabi maksudnya. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya asar itu mukhalif li makna al-hadis. Ya, jadi kalau asar itu adalah ma'udifa ila sahabah wa tabi'in min aqwalin aw af'alin. Jadi disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Ya, entah itu perkataan ataupun perbuatan mereka. Nah, jadi menurut pengertian yang kedua ini, ya, ucapan-ucapan Nabi dan perbuatan-perbuatan Nabi tidak termasuk asar. Gitu ya. Nah, tapi seringnya asar itu digunakan untuk mana secara umum. Karena asar kan artinya bekas, peninggalan artinya. Hadis Nabi kan peninggalannya Nabi. Gitu. Maka makna asar ini luas sebenarnya. Ya, tidak dibatasi. Kecuali kalau dikatakan ada qaidnya. Ya, qaid atau muqayyadnya. Contohnya dikatakan ada asar dari Ibnu Umar. Oh, itu berarti maksudnya makna yang kedua berarti. Apa maksudnya? Tapi kalau dikatakan ada asar dalam masalah ini, umum, bisa asar dari Nabi, bisa dari sahabat atau tabi'in, gitu. Tapi kalau ucapan para imam, ya, selain sahabat dan tabi'in, ya, tidak dinamakan asar, ucapan biasa. Gitu. Nah, kemudian ada al-isnad. Al-isnad itu ada 2 maknanya, azul hadis ila qailihi musnadan. Ya, jadi isnad itu secara bahasa masdar dari kata asnada yusnidu. Asnada yusnidu artinya menyandarkan. Berarti al-isnad itu penyandaran. Nah, sekarang ada 2 makna di sini secara istilahnya. Yang pertama adalah azul hadis ila qailihi. Ya, menyandarkan suatu hadis atau mengembalikan suatu hadis kepada yang mengucapkannya. Ya, misalkan antum mengatakan qala fulan. Nah, ini berarti antum sedang isnad itu. Ya, kalau antum mengatakan qala Nabi, antum isnadkan ucapan ini kepada Nabi. Berarti isnad itu lebih kepada fiil, perbuatan. Ya, isnad itu lebih kepada ya perbuatan. Nah, kenapa? Karena isnad ini kan wazan masdar dia. Masdar dari asnada yusnidu isnadan, af'ala yuf'ilu if'alan. Nah, aslama yuslimu islaman. Gitu. Maka kata Islam itu lebih kepada fiil gitu. Karena masdar kan bermakna al-fiil. Gitu. Nah,
Ya, kemudian yang kedua, isnad itu bukan bermakna fiil tapi bermakna zat. Yaitu silsilatur rijal al-musilatu lil matan. Ya, silsilah artinya rangkaian. Rangkaian rijal, rijal artinya para perawi. Al-musilatu lil matan, yang sampai kepada matan. Rantai mata rantai sampai ke ujung. Di ujungnya itu ada matan. Ya, an fulan bin fulan terus sampai ke isi hadisnya. Nah, wa huwa bihadzal ma'na muradifun lisanad. Kalau menurut pengertian yang kedua ini, isnad artinya sama dengan sanad. Al-isnad sama dengan sanad. Nah, jadi pengertian yang kita ambil yang bagian ketujuh ini adalah bagian pertamanya ya, yang alif, yaitu azul hadits ila qailihi musnadan. Nah, untuk membedakan dengan sanad. Ya, adapun sanad secara bahasa di istilah selanjutnya, lugatan al-mu'tamad. Ya, lugatan al-mu'tamad. Ya, secara bahasa dia disebutnya al-mu'tamad, yaitu sesuatu yang dijadikan sandaran. Wasumya kadzalik, ya, dinamakan begitu li'annal haditsa yastanidu ilaihi. Ya, karena hadis itu bersandar kepadanya, artinya hadis itu ya bergantung kredibilitasnya kepada sanadnya. Makanya sanad dinamakan sanad karena ya, sesuatu itu bergantungnya ke dia gitu. Ya, maka kalau Anda menyampaikan suatu hadis ke antum tanpa menyebutkan sanadnya, antum jangan terburu-buru menghukuminya. Nggak bisa untuk menghukumi dia benar apa tidak atau kredibel apa tidak tanpa Anda sebutkan sanadnya. Nah, maka penting kita merujuk ke kitab-kitab hadis untuk mengetahui sanad dari suatu hadis. Nah, yang pertama kali kita lakukan kalau ingin meneliti hadis itu sahih, dhaif atau hasan adalah melihat kepada sanadnya. Nah, kemudian secara istilahan, silsilatur rijal al-musilatu lil matan, rangkaian para perawi yang bersambung sampai ke matan. Lantas apa yang dimaksud dengan matan? Al-matan masalba wartafa minal ard. Matan itu secara bahasa bagian yang keras dan agak menonjol dari bumi. Bahasa kita itu gundukan tanah atau bukit. Nah, dia bukit, lebih kecil dari gunung, itu namanya matan. Sesuatu yang kokoh itu namanya matan. Nah, itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, matan adalah mayantahi ilahi sanadu minal kalam. Ya, di mana sanad itu berakhir, itulah dia matan. Isi hadis maksudnya. Kemudian yang ke-10 al-musnad. Apa itu al-musnad? Bi fathin nun, karena ada al-musnid juga nanti. Al-musnad secara bahasa isim maf'ul dari kata asnada yusnidu, di mana azza wa nasaba. Secara istilahan dia punya 3 makna. Ya, yang pertama kullu kitabin jumi'a fihi marwiyatu kulli sahabiyyin ala hidah. Yang dimaksud dengan musnad adalah kitab-kitab yang dikumpulkan di dalamnya riwayat-riwayat para sahabat secara sekaligus. Contohnya musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad itu riwayatnya para sahabat semua dikumpulkan dari satu. Misalkan riwayatnya Abu Bakar, semua hadis yang pernah diriwayatkan oleh Abu Bakar dari Nabi digabung jadi satu di situ. Bandingkan dengan Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari kan dibagi berdasarkan bab-bab fikihnya. Kitabut Thaharah, Kitabus Shalah gitu. Nah, kalau musnad itu digabungnya, disusunnya berdasarkan nama sahabatnya. Maka musnad sahabat yang paling panjang ya musnadnya Abu Hurairah berarti. Ya, karena dia paling banyak berdasarkan hadisnya. Nah, ada kitab-kitab musnad yang disusun berdasarkan abjad. Ya, jadi Abu Bakar dulu, hadisnya istilahnya Abu Bakar dulu dan seterusnya. Ada yang disusun berdasarkan keutamaan sahabatnya, contohnya musnad Imam Ahmad. Berarti yang paling afdol yang pertama kali disusun yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Ya, kemudian ada yang disusun berdasarkan tahun masuk Islamnya. Ya. Kemudian ada yang disusun berdasarkan jumlah hadis yang diriwayatkan. Ya, banyak musnad itu ya. Ada musnad Al-Bazzar, ada musnad Imam Ahmad yang paling terkenal. Musnad Imam Ahmad itu yang paling luas ya. Ya, ada sekitar 34 jilid kalau tidak salah. Nah, kemudian yang kedua al-hadisul marfu al-muttasilu sanadan. Ya, musnad pengertian yang kedua adalah hadis marfu, artinya dia nyampe kepada Nabi. Muttasil sanadan, dan bersambung secara sanadnya. Jadi rangkaian sanadnya nggak ada yang hilang atau nggak ada keputus. Nah, kemudian yang ketiga an yuradu bihi as-sanad fayakunu bihadzal ma'na masdaran mimiyan.
Ya, masdar mimi. Ya, masdar mimi, ya. Masdar mimi ini pembahasan dalam ilmu nahwu ya. Masdar mimi dari kata sanad. Ya, maknanya sama dengan isnad berarti. Ya, yang ketiga ini maknanya sama dengan isnad karena isnad itu masdar. Ya, musnad berarti masdar juga. Kalau dihukumi dia masdar mimi gitu. Nah, tapi tadi kan kita katakan secara lughah dia isim maf'ul, bukan masdar. Kemudian al-musnid man yarwi al-haditha bisanadihi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis beserta sanadnya. Sawaun akana indahu ilmun bihi am laysa lahu illa mujarradur riwayat. Entah orang ini dia punya ilmu tentang apa yang dia dengar atau dia nggak punya ilmu tentang itu, dia cuma menukil aja. Dia cuma jadi kurir saja gitu. Ada kurir yang paham apa yang dia bawa, ada kurir yang nggak paham apa yang dia bawa gitu. Dua-duanya dinamakan musnid gitu. Nah, kemudian al-muhaddis yaitu orang yang yastagilu bi ilmil hadis, orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu hadis, riwayatan wa dirayah, secara riwayah ataupun dirayah. Wa yatali'u 'ala katsir min riwayat wa ahwali ruwatiha, dan dia meneliti kebanyakan riwayat-riwayat dan kondisi-kondisi para perawinya. Ini namanya muhaddis. Ya, kalau kita masih jauh dari level ini. Ya, mereka ini puluhan tahun mereka bergelut di bidang hadis saja gitu. Maka mereka sampai ke namanya, mereka punya malakah dari hadis, mereka punya sensitivitas. Kayak mereka punya indera tambahan dalam melihat suatu hadis. Ya, misalkan faedah sedikit di sini, orang-orang yang bergelut lama dibilang hadis atau dia adalah seorang al-muhaddis, itu ketika membaca matan suatu hadis, meskipun nggak ada sanadnya, dia bisa tahu ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif. Kenapa? Karena seringnya dia bergelut dengan ya hadis-hadis Nabi, dia tuh familiar dengan susunan kalimatnya Nabi gitu. Ya. Jadi ketika dia mendengar ada susunan kalimat yang agak janggal, nggak mungkin Nabi bikin kalimat begini gitu. Jadi dia sensitif dengan kata-kata seperti itu. Itu hasil dari bergaul selama waktu yang panjang, yang belasan tahun, puluhan tahun, ya sampai terbentuk sensitivitas yang seperti itu. Nah, ya, misal kemudian ada di antara tabi'in, hanya satu saja di antara mereka yang punya ucapan itu susah dibedakan dengan ucapannya Nabi. Saking dekatnya dengan ucapan Nabi secara bahasa ya, yaitu Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri itu uniknya, beliau itu kata-kata yang beliau susun itu ya mirip sekali dengan hadis Nabi gitu. Ya, dari sisi ringkas dan padat gitu. Bukan berarti ulama-ulama yang lain nggak ringkas dan padat, tapi secara gaya bahasa para ulama hadis ya masih bisa membedakan kalau saya ucapan Hasan Basri dan ucapan Nabi gitu. Tapi ucapan Hasan Basri dan ucapan Nabi kadang mereka suka ketukar gitu. Nah, maka Ibnu Hajar itu di dalam Nukhbatul Fikar itu sering menyebutkan ini riwayatnya Nabi, bukan Al-Hasan Al-Basri. Beliau perjelas gitu. Ya, kenapa? Karena para ahli hadis kadang suka kecampur di situ kalau belum terbentuk malakah tadi, ya, skill untuk membedakan itu. Nah, jadi secara umum orang menyibukkan diri dengan ilmu hadis, dia namanya kan al-muhaddis. Nah, kemudian yang ketiga al-hafiz. Al-hafiz itu ya ada dua pendapat. Al-Hafiz, misalkan Al-Hafiz Ibnu Hajar, Al-Hafiz, ya misalkan siapa lagi? Ya Ibnu Qudamah, Abdul Ghani Al-Maqdisi misalkan. Ya, ada yang mengatakan Al-Hafiz itu maknanya sama dengan Al-Muhaddis. Ada juga yang mengatakan arfa'u darajatan minal muhaddis, dia lebih tinggi derajatnya daripada muhaddis. Nah, yaitu bihaitsu yakunu ma ya'rifu fi kulli tabaqatin aktsar mimma yajhaluhu, yaitu yang dia ketahui lebih banyak daripada yang dia tidak ketahui. Artinya dari sekian banyak jutaan hadis Nabi, yang diketahui lebih banyak daripada yang tidak diketahui. Nah, yang seperti ini namanya al-hafiz. Ada yang ngasih batasan, al-hafiz itu yang menghafal 1 juta hadis. Ada yang mengatakan al-hafiz itu yang menghafal ya di atas 10.000 hadis. Ya, macam. Nah, apa namanya? Perbedaan pendapat para ulama. Yang jelas, ya al-hafiz itu setingkat berada di atasnya al-muhaddis. Al-muhaddis itu semua orang yang bergelut di bidang hadis. Ya, tapi kan nggak semuanya menghafalkan hadis gitu. Nah, kalau al-hafiz ini dia hafalan hadisnya banyak. Gitu. Nah, maka zaman sekarang kan gampang sekali kita temukan orang menggelar dengan al-hafiz ya. Fulan bin Fulan al-hafiz. Nggak sebegitu. Al-hafiz itu kalau untuk doa ya silahkan ya. Nah, tapi kalau gelar ilmiah itu hanya pantas diberikan kepada orang-orang selevel Ibnu Hajar. Ya, di zamannya sekarang di mana kita temukan orang selevel beliau? Gitu ya. Mungkin ada, tapi kita ya jarang temukan atau sangat langka sekali gitu.
Nah, kemudian yang terakhir, ya, gelar yang disematkan kepada para ahli hadis adalah Al-Hakim. Semisal Al-Hakim An-Naisaburi, itu bukan nama asli beliau, itu gelar, itu Al-Hakim. Nah, Al-Hakim itu, ya, adalah, ya, ini kurang lebih sama dengan Al-Hafiz, yaitu man ahata ilman bijamil hadis. Secara umum dia mengetahui, mengilmui seluruh hadis. Ya, hatta la yafutahu minha illa al-yasir. Yang dia tidak tahu dari hadis Nabi sedikit sekali. Wa hadza ala ra'i ba'di ahli ilmi. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Nah, nanti mungkin ada pembahasan untuk, ya, lebih terperincinya kapan seseorang itu diberi gelar dengan Al-Hakim. Nah, jadi intinya levelnya adalah Al-Muhaddits, Al-Hafiz, atau Al-Hakim. Jadi Al-Hafiz ini bisa maknanya Al-Hakim atau sebaliknya. Yang jelas, ya, seorang tidak mungkin dikatakan Al-Hakim atau Al-Hafiz sebelum dia menjadi Al-Muhaddis. Tapi orang yang bergerak Al-Muhaddis belum tentu dia sampai ke derajat Al-Hakim atau Al-Hafiz. Nah, ya, itu dia beberapa istilah yang antum harus ketahui berkaitan dengan ilmu mustalah al-hadis ini. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita masuk ke bagian dari kitab ini, Al-Babul Awal, pembahasan tentang Al-Khabar. Di pembahasan ini nanti kita akan membahas pembagian khabar yang menjadi dua, ada khabar ahad, ada khabar mutawatir, dan bagaimana, ya, hujjiyah khabar ahad, apakah khabar ahad itu bisa dijadikan dalil atau tidak. Ini pembahasan yang penting sekali. Masuk juga di sini nanti pembahasan usul fikih dalam masalah ini, ya. Nah, naktafi bihadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.